Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan meringkas materi mengenai menciptakan ekuitas merek. Pentingnya merek. Yang pertama, inti merek yang berhasil. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat dan didukung oleh perencanaan yang seksama dan melalui proses yang panjang, dan pemasarannya juga dirancang dan dijalan secara kreatif. Merek yang kuat akan menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Nah, misalnya saja kita mau beli sepatu di toko tersebut. Kita sudah tahu bahwa di toko tersebut sepatu atau sepatunya misalnya merek apapun, di situ kita tahu bahwa bahannya itu bagus dan juga berkualitas. Nah, jadi kita loyal untuk membeli barang tersebut, sepatu tersebut di toko tersebut karena kita sudah tahu bahwa di situ kualitasnya cukup baik, sangat baik. What is a brand? Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat fungsional, rasional, atau nyata, yaitu pastinya berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Simbolis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek. Nah, jadi tujuan yang juga membedakan dengan merek atau pesaing lain, yaitu tujuannya untuk membedakan merek mereka dari para pesaing. Misalnya saja di sini pada Bangau, Cornetto. Nah, jadi kan es krim ini kan banyak tuh mereknya, ada yang Cornetto maupun Magnum dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, peran merek bagi konsumen. Nah, bagi konsumen itu yang pertama mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Bagi perusahaan, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang selanjutnya, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta keadilan kesediaan membayar lebih. Mengamankan keunggulan kompetitif. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Pengetahuan merek adalah semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. 3 penggerak utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, yaitu nama merek, logo atau lambang, maupun slogan dan lain-lain. Yang kedua, produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Contoh ekuitas merek. Nah, jadi di sini adalah contoh dari ekuitas merek, misalnya Nike, Hyundai, Huawei. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa logo dari Nike itu kan ada yang seperti centang itu. Oh, berarti itu tahu bahwa itu adalah lambang dari Nike dan juga Hyundai dan juga Hermes Paris. Berarti ada yang misalnya logonya seperti ada yang kuda. Terus, nah, oh berarti itu adalah merek dari Hermes Paris.
Elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, seperti logo atau lambang maupun slogan dan lain-lain. Kriteria pilihan elemen merek: yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga dapat disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima dapat disesuaikan, dan yang keenam dapat dilindungi. Merancang pemasaran holistik. 3 tema baru pemasaran holistik. Yang pertama personalisasi, yang kedua integrasi, yang terakhir internalisasi atau karyawan dan mitra paham merek kita. Strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada seperti brand extension, perluasan lini maupun perluasan kategori. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada atau sub-brand. Ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh akuisisi perusahaan, retensi, dan juga penjualan silang. Persamaan dengan ekuitas merek seperti loyalitas dan penciptaan nilai. Perbedaan dengan ekuitas merek yaitu ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial.